Haleluya, puji Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat pagi Jumat pagi hari ini tanggal 17 Januari 2025. Wow, haleluya, puji Tuhan saudara. Kita sudah melewati setengah bulan nih saudara ya, di bulan Januari. Waktu begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita mau masukin 1 Januari. Sekarang sudah tanggal 17. Oh, berkat Tuhan melimpah atas kita. Karena kita di dalam perlindungan Tuhan. Ini penting. Ini bukti nyata. Kita di dalam penyertaan Tuhan. Kalau hidup kita berkenan sama Tuhan, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Sebab Tuhan Yesus begitu baik. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan? Enggak ada saudara. Ya, yang dia yang paling sempurna. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oh, bersama Yesus kita dapat melakukan perkara besar. Untuk itu mari kita mau selalu taat kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Selalu tiap hari kita dibangun dengan firman Tuhan. Saya dapat kekuatan dari firman-firman yang selalu saya baca. Karena Tuhan langsung yang berbicara. Saya mau duduk diam di kaki Tuhan. Seperti dalam pujian ini. Maka perkataanmu Tuhan ku telah taruh dalam hatiku. Karena firman Tuhan kita baca berurutan, setiap pagi kita baca perjanjian lama. Nanti malam perjanjian baru. Kita mau baca 1 Raja pasal 14 ayat 21 sampai 31. Rehabiam anak Salomo, raja Yehuda, kota Yerusalem. Terjadi perang saudara dengan Yerobeam saudara. Diizinkan sama Tuhan supaya kembali bertobat di dalam kehidupan kita. Tidak pernah namanya hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan. Yang penting mari di tengah-tengah peperangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan pergumulan hidup, jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi firman Tuhan yang menjadi dasar utama kita melangkah. Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku. Simpan firman di hati kita, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 115 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, amin, haleluya, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Maka perkataanmu ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, oh, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan
kemenangan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu Bapa-Ku Tuhan Yesus, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Maha mulia, maha sempurna Engkau Tuhanku Yesus. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Sucikanlah mulutku, pikiranku dan hatiku. Terima kasih Bapa. Ampuni hamba yang berdosa nih Tuhan. Aku tidak ada arti apa-apa. Berfirman Bapa, siapkan hati kami untuk firman-Mu. Biar firman Tuhan ku simpan dalam hati kami, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat cinta mengasihi kita. Kisah kita eksis, bisa hidup sampai detik ini, bisa bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya selalu tidur, biarpun singkat, tidur dengan nyenyak. Saya tiap hari kurang tidur, Bapak. Kenapa? Banyak selirikan firman Tuhan. Rekaman YouTube ini bagi-bagi kepada saudara kan jam-jaman, saudara. Dan cepat, saudara. Setiap saya bagi YouTube tuh 5. Kalau kirim banyak orang, berapa jam, saudara. Tapi saya berterima kasih kepada Tuhan, kata firman Tuhan tadi malam. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutangguh di dalam Dia. Yesus sebagai pusat hidup kita. Karena kita cinta Yesus. Itulah bukti. Cinta Yesus, kita mau taat kepada firman Tuhan. Cinta Yesus, biar tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Tahun di mana Yesus sebagai pusat hidup kita. Yesus sebagai sentral. Maka firman harus selalu kita ikuti. Biarlah kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan katakan, dalam hatiku ku menyimpan janji-Mu. Janji Tuhan, firman Tuhan. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Iya, kalau hati kita tidak ada firman Allah, berdosa. Kenapa? Kita bisa berdosa karena nggak ada kebenaran Tuhan. Ya, kita seenaknya berbuat senang-menang. Manusia pada prinsipnya kan egois, saudara. Ya, setiap kita maunya sendiri. Hidup di dalam kebenaran firman Allah, maka dibentuk hidup kita. Standar firman Allah. Mau masuk surga, standarnya pribadi dari Yesus. Ya, tidak bisa pribadi dunia, pribadi masing-masing. Ngawur, saudara. Ya, karpe dewi ini. Dan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, aku ini satu-satunya jalan. Jalan Tuhan membawa kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kehidupan. Harus ikuti jalan Tuhan. Standar. Tidak boleh jalan lain. Tidak bisa, saudara. Ya, di luar jalan Yesus tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu firman Allah. Ya, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca 1 Raja pasal 14. Puji Tuhan. Terus tiap pagi kita baca perjanjian lama. Nanti malam perjanjian baru. Terus pokoknya hidup kita diisi dengan firman Tuhan. Kita membaca dari 1 Raja pasal 14 ayat 21 sampai 31. Ya, riwayat Rehabeam. Adapun Rehabeam anak Salomo yang memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ia adalah Naamah, seorang perempuan Amon. Nah, inilah ya istri daripada Salomo banyak, saudara, kan 700 istri, 300 kundik. Jadi anak laki-laki pasti ambisi jadi raja. Ya. Jadi Rehabeam ini anaknya tadi mamanya namanya Naamah, seorang perempuan Amon, ya. Jadi ini bukti nyata, saudara. Yerusalem, ibu kota Israel dari sejak dahulu kala. Ini ribuan tahun yang lalu sudah disebut Yerusalem. Ya, jadi jangan sampai salah sangka ini firman Allah sejarah. Ya, dari dulu Yerusalem adalah Tuhan berikan buat Israel. Ya, diizinkan memerintah Yehuda di sini atas kemurahan Tuhan, ya. Ya, terus berikutnya, tapi orang Yehuda melakukan apa yang jadi mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Coba selalu bikin sakit hati Tuhan. Ya, mari kita semua belajar melalui baca firman Tuhan. Jangan pernah nyakiti Tuhan. Silakan masa lalu.
Ya, di sini pembelajaran buat kita, makanya pentingnya firman Allah diberikan kepada kita supaya kita jangan ikut binasa, tapi mari ikuti jalan Tuhan, bertobat. Makanya kita berterima kasih sama Tuhan, dipilih dipanggil Tuhan. Ya, kalau saudara diciptakan Tuhan waktu masa lalu, mungkin kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi di sini bisa belajar supaya kita tidak hidup di jalan yang salah, tapi ikuti jalan yang benar kepada Tuhan Yesus ya. Jadi puji Tuhan, kita tidak mempunyai niat jahat. Jangan sampai melakukan apa yang jahat, tapi mari kita melakukan yang benar seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Hati yang benar di depan Tuhan. Hati kita tulus taat menjadi pelaku firman benar di mata Tuhan. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Coba ada tempat berhala. Aduh, nyakiti hati Tuhan nih. Pada Tuhan begitu banyak pertolongan. Rehabeam itu ditolong Tuhan jadi raja. Setiap kita ditolong Tuhan, banyak pertolongan Tuhan. Selama 1 tahun 2024 banyak tidak bisa terhitung. Termasuk memasuki 2005 saat itu 17 Januari. Tuhan sudah tolong kita diberkati. Maka senantiasa kita ada di dalam firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan suruh berbuat dosa, stop dosa. Ya, mari kita waktunya tahun perkenanan Tuhan. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dan Israel. Coba ini, ada pelacuran dosa-dosa. Hidup di dalam dosa, upah dosa maut, saudara. Pantesan mereka banyak mati, saudara, karena banyak berdosa. Wajar kalau Tuhan itu marah karena Tuhan itu begitu kudus. Tuhan marah supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Supaya kita ini bisa mengerti. Kalau kita berdosa, jangan nyalakan Tuhan kalau Tuhan bisa marah. Bertobat di dalam kebenaran Tuhan. Tapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Coba nih, tidak ada kedamaian. Dosa sumber masalah. Tapi kebenaran sumber kemuliaan. Dengar saudara. Dosa sumber masalah, sumber bencana, sumber peperangan karena ada dosa. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Karena ada penyertaan Tuhan. Maka penting kita selalu ngerti firman Tuhan. Ada 26 ia merampas barang-barang perbendaharaan di rumah Tuhan. Dan barang-barang perbendaharaan, coba ini terjadi rampasan, saudara. Hilang kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, di dalam rumah raja, perbendaharaan rumah raja semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Coba hilang semua, Salomo udah mati, saudara. Perisai-perisai emas yang begitu indah dibuat Salomo habis semua diambil, saudara. Ya, sebagai gantinya Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja, sama seperti di Suria, saudara ya. Raja siapa namanya Arsyad itu, sampai istananya dirusak, diambil, di raja semua itu terjadi perampokan segala macam itu, saudara. Coba itu terjadi di Suria, sama dengan di sini, dijarah maksudnya, dijarah semua, saudara. Ya, kalau sudah kacau terjadi kekacauan karena di situ ada sumber dosa, sumber salah, menyakiti hati Tuhan. Ayat 28, setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pulang mengembalikannya ke kamar jaga para pahlawan. Selebihnya dari Rehabeam dan segala yang dilakukannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Yehuda? Dan terus menerus perang antara Rehabeam dan Yerobeam. Tidak ada damai sejahtera seperti perang Rusia Ukraina karena ada dosa-dosa apa yang saudara tahu? Kesombongan itu. Masing-masing presiden baik Putin maupun siapa itu presiden Ukraina tidak ada rendah hatinya. Coba kalau dia takut akan Tuhan, berarti dia tidak baca firman Tuhan. Maka pentingnya Bapak baca firman Tuhan. Maka firman Allah tadi saya baca Mazmur 119 ayat 11. Di hatiku ada firman Tuhan, supaya aku tidak berdosa. Dia seorang yang berdosa kepada Tuhan, berarti hatinya diisi iblis, tidak ada firman Tuhan. Kalau ada firman Allah takut. Seperti saya ada firman Allah, nggak berani saya berdosa kepada Tuhan. Saya mau selalu hidup memperkenankan hati Tuhan, karena saya jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Saya tidak mengizinkan ada dosa akan menjaga dalam kehidupan kita. Kita dilingkupi, kita dipagari dengan pagar ilahi firman Allah berkuasa. Kalau tidak, saudara, hancur manusia itu, hancur. Kalau tidak ada firman Allah, tidak Yesus, hancur, takut sama Tuhan. Ya.
Terjadi begini, perang terus-terusan ini, Rehabeam dan Yerobeam, karena di dalamnya tidak ada penyertaan Tuhan. Lihat ini, masing-masing si Rehabeam ada patung-patung, Yerobeam ada apa? Ya udah perang sendiri, ada damai sejahtera. Ya, belum bertobat mereka. Ayat 31 yang terakhir. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan sampai nenek moyang di kota Daud. Nama ibunya ialah nama seorang perempuan Amun. Maka Abiam anaknya menjadi raja menggantikan. Berikutnya anaknya. Besok kita lanjutkan, saudara. Ini bukti nyata tidak ada kedamaian karena hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Maka di sini kita bisa belajar, ya, biar kita mau senantiasa mau hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Kalau kita hidup benar di depan Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Melalui firman-firman selalu kita baca, selalu firman Allah kusimpan dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan, supaya kita melangkah di dalam SOP-nya Tuhan. Melangkahlah bersama dengan Tuhan, melangkahlah standar dengan firman Tuhan, dan pikiran kita benar, perilaku kita benar, hati kita benar. Seperti Filipi pasal 4 ayat 8. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang diperbuat kebajikan, dipuji orang, mari semua kita lakukan. Standarnya firman Allah menjadi pegangan kita. Biar langkah demi langkah, sepanjang hari ini kita beraktivitas. Jumat pagi ini tanggal 17 Januari. Tahun adalah tahun perkenan Tuhan. Berarti sepanjang hari, hari perkenanan Tuhan. Biar hidup kita layak kepada Tuhan. Firman Allah kisah simpan dalam hati kita. Tuhan bersama kita. Amin. Maka perkataanmu telah amin. Haleluya. Ku simpan, ku taruh di dalam hatiku. Amin. Haleluya. Supaya aku tidak mau berdosa kepada Tuhan Yesus. Aku tidak mau mendukakan roh Tuhan. Tapi mari kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkenan di hati Tuhan. Firman-Mu Bapa, ku simpan di dalam hatiku Tuhan. Aku mau cinta Yesus. Aku mau setia Yesus. Aku mau taat. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus bersama kita. Mari kembali kita kepada firman Tuhan. Kita mau berjaga dan berdoa. Dan kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati kita senantiasa. Ada damai sejahtera, ada sukacita, berkemenangan di dalam Dia. Tuhan Yesus Kristus berserta kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.